siang semuanya, saya Ani Batu, nomor stambuk A221201110 dari kelas C, Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Saat ini kita akan kembali bersama-sama belajar tentang hukum Ohm. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan belajar mengenai asas-asas fisika tentang kelistrikan. Yang pertama yaitu terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Selanjutnya, muatan positif ada pada inti atom, sedangkan muatan negatif ada pada elektron. Selanjutnya yaitu elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya, sedangkan inti tidak dapat pindah. Berikutnya, atom-atom penghantar atau konduktor memiliki elektron-elektron bebas yang sangat mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya di dalam penghantar itu. Selanjutnya adalah muatan listrik dapat bergerak atau mengalir jika ada beberapa potensial atau tegangan. Berikutnya adalah jika beda potensial pada ujung kawat dipertahankan konstan, maka akan menimbulkan aliran muatan listrik atau yang disebut dengan aliran arus listrik. Sehingga dapat didefinisikan bahwa arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam penghantar tiap satuan waktu. Sehingga dapat pula dikatakan 1 ampere itu sama dengan 1 coulomb per detik. Selanjutnya adalah hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan pada sebuah rangkaian. Nah, pada tahun 1827, seorang ahli fisika bangsa Jerman bernama Georgi Simon Ohm menemukan hubungan antara kuat arus dan tegangan listrik. Kuat arus yang mengalir pada sebuah kawat penghantar sebanding dengan tegangan yang menimbulkannya. Pernyataan ini disebut dengan hukum Ohm. Dalam bentuk persamaan, hukum ini dapat ditulis sebagai V sama dengan I kali R, di mana V adalah tegangan atau beda potensial, satuannya adalah volt, I adalah kuat arus, satuannya adalah ampere, dan R adalah hambatan, satuannya adalah ohm. Nah, dari persamaan hukum Ohm ini dapat disimpulkan bahwa kuat arus yang mengalir dalam suatu kawat penghantar, di mana kawat penghantar ini tidak mengalami perubahan suhu, maka besar arus listriknya adalah yang pertama, sebanding dengan tegangan yang menimbulkannya, yang kedua, berbanding terbalik dengan hambatan kawat penghantar. Selanjutnya adalah hubungan antara beda potensial dengan kuat arus dalam bentuk grafik. Teman-teman bisa lihat grafiknya pada gambar di atas. Jadi, pada grafik tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kuat arus I yang mengalir berbanding lurus dengan beda potensial V. Selanjutnya yaitu menghitung besarnya hambatan berdasarkan grafik hubungan antara beda potensial dengan kuat arus. Nah teman-teman, ini ada satu contoh soal. Soalnya yaitu grafik di bawah ini menunjukkan hubungan antara V dan I dari suatu percobaan sebuah resistor. Besar hambatan resistor adalah titik-titik. Nah, teman-teman kita dapat melihat bahwa I di situ adalah 0,01 ampere dan V adalah 2 volt. Pertama kita harus menulis dulu diketahui dan ditanyanya, di mana yang diketahui di sini adalah I dan V, dan yang ditanyakan adalah R. Teman-teman, penyelesaiannya seperti pada gambar di atas. Pertama kita harus menentukan dulu rumus dari R. R itu sama dengan V per I. Selanjutnya kita memasukkan angkanya 2 volt per 0,01 ampere. Selanjutnya kita tinggal membaginya dan kita akan menemukan hasil R-nya, yaitu 200 ohm. Jadi, besar hambatan resistornya adalah 200 ohm. Dalam melakukan percobaan hukum Ohm, diperlukan dasar teori. Nah, dasar teori percobaan. Apabila pada ujung-ujung suatu penghantar diberi beda potensial, maka pada penghantar mengalir arus listrik dari potensial tinggi ke potensial rendah. Menurut Georgi Simon Ohm, bahwa kuat arus listrik yang mengalir dalam suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar tersebut, asalkan sifat penghantar tetap, di mana minimal suhu tidak berubah, tidak mencair, dan sebagainya. Yang terakhir adalah alat dan bahan beserta fungsinya. Yang pertama, laptop, notebook, atau PC.
Alat ini digunakan untuk melakukan percobaan. Yang kedua adalah simulasi PET, digunakan sebagai media untuk praktikum. Yang ketiga adalah pena ballpoint. Alat ini digunakan untuk menulis lembar LKM dan menulis hasil percobaan. Yang terakhir adalah lembar kertas, digunakan sebagai bidang tempat menulis hasil percobaan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Mohon maaf bila dalam video ini terdapat kesalahan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa.